Selamat sore rekan sekawan semua. Kali ini tiga sekawan akan berbagi ilmu tentang mengenai budidaya cacing sutra. Penasaran? Mari ikut. Kawan, kita sekarang berada di HC Sekolah Tinggi Perikanan jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor, di mana di sini terdapat salah satu media budidaya cacing sutra. Cacing sutra adalah cacing berwarna merah darah yang termasuk dalam kelas Oligochaeta air tawar. Cacing sutra hidup dengan membentuk koloni dan diperoleh dari hasil tangkapan di sungai atau melalui proses budidaya pada medium bahan organik. Perkembangan cacing sutra tergolong cepat. Dalam waktu 42 hari, cacing sutra tumbuh menjadi dewasa dan segera berkembang biak. Pada umumnya, cacing sutra digunakan untuk pada pakan ikan hias, ikan lele, dan merupakan sumber protein baru dalam pakan ternak. Ini salah satu media yang terdapat di HC Sekolah Tinggi Perikanan jurusan Penyuluhan Perikanan di Bogor. Media ini menggunakan nampan, dan nampan ini adalah tempat sebagai cacing sutra berkembang biak. Pada dasarnya media yang digunakan ini menggunakan sistem semi closed circulation system atau yang biasa yang disebut dengan SCRS. Sistem SCRS ini bukanlah hal yang baru di kalangan para pembudidaya, karena sistem ini biasa digunakan pada pembesaran udang. Pada dasarnya sistem SCRS ini yaitu mengelola dan kembali menggunakan air yang telah digunakan, sehingga pengisian air hanya dilakukan untuk mengganti air yang keluar karena kebocoran ataupun evaporasi. Keunggulan dari sistem SCRS ini adalah satu, yang pertama tuh menghemat penggunaan air, karena yang kita ketahui air yang mengalir dari atas ini dia akan turun ke bawah dan ditampung di bawah rak ini, dan air yang ditampung ini akan kembali dialirkan kembali ke atas, sehingga air menjadi lebih hemat dan digunakan kembali. Yang kedua adalah menghemat penggunaan probiotik dan obat-obatan, karena dalam penggunaan probiotik dalam air media ini probiotik yang telah digunakan itu akan ditampung kembali ke dalam penampungan di sini, dan nantinya akan digunakan kembali dengan cara dialirkan kembali ke atas dan begitu seterusnya. Nah, untuk yang terakhir itu sistem RCRS ini itu tidak memakan tempat, karena susunan nampan ini dia disusun secara vertikal ke atas, sehingga pada saat kecil ataupun di sekat-sekat rumah itu kita bisa menggunakannya sebagai tempat pembudidayaan cacing sutra. Nah, rekan sekawan, pada dasarnya budidaya cacing sutra ini memerlukan kualitas air yang mengandung lumpur dengan kedalaman 0 sampai 4 cm. Selain itu, rekan sekawan juga harus mengingat bahwa kualitas air sangatlah penting dalam budidaya. Untuk cacing sutra sendiri, cacing sutra itu bisa hidup dalam pH 5 sampai 8 dengan kandungan oksigen terlarutnya itu dari 2,5 sampai 7,0 ppm. Nah, untuk suhunya itu dari 25 sampai 28 derajat Celcius. Nah, dalam budidaya cacing sutra ini rekan sekawan itu harus ataupun bisa memberi pakan selama 2 kali dalam 1 hari dengan menggunakan ampas tahu yang telah difermentasi. Baik, rekan sekawan semua, mungkin hanya itu yang bisa tiga sekawan sampaikan kepada rekan sekawan. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat bagi rekan sekawan semua. Tetap di Tiga Sekawan, penuh inovasi, kreasi, dan informasi. Salam Tiga Sekawan.